sejatinya hal yang kalau boleh saya bilang darurat, kecuali bahwa pekerjaan ibu pekerjaan yang memang tidak bisa digantikan kecuali wanita, dokter kandungan, ya, misalnya perawat atau pekerjaan lain. Makanya seorang koam laki-laki dia harus menyadari soal suami sejauh mana tanggung jawab dia. Ya, bahwa kalau ibu bekerja di masa-masa awal pengasuhan, yang dikhawatirkan adalah anak-anak bonding dengan ibunya kurang. Sindrom mommy is enemy, silakan googling, saya juga bikin buku tentang ini, tentang sindrom mommy is enemy, ya, nanti akan ada pembahasannya di buku saya yang kedua tentang fatherman booster, yaitu buat seorang ayah tapi ada ibu yang saya singgung. Salah satunya adalah ketika ibu di masa kecilnya nggak lekat, pas sudah gedenya ngegas terus ke anak, akhirnya anak ngerasa mama nih biang kerok, akhirnya jadi musuh bagi anak ABG, dan ini kejadiannya banyak. Silakan deh kalau mau iseng-iseng googling atau searching di Twitter deh, cari kalimat mama bangsat. Itu banyak tweet anak muda zaman itu, mama bangsat. Maaf ya saya sebut ini vulgar banget nih, anjing, babi, asu. Itu ke mamahnya. Ya silakan. Kenapa? Kok kenapa mama jadi biang ya? Karena mama udah di masa kecilnya jarang meluk, jarang deket, nyusuin pakai botol juga. Pas sudah gedenya ngomel-ngomel mulu. Kamu kenapa sih kamu? Jadi peran ibu itu yang sejatinya memberi rasa nyaman hilang. Ibu itu fungsinya kata Rasul al-wadud, makanya dapat disebutkan tazawwajul wadud al-walud. Nikailah olehmu wanita yang punya dua sifat, al-wadud dan al-walud. Ya, jadi kalau saya dalam hal ini pilih, kalau dua-duanya bekerja ini repot, harus ada keputusan dari suami. Ya, dalam hal ini minta. Tapi gimana Ustaz? Kalau ternyata terpaksa juga ibu bekerja, ya dalam hal ini berarti ibu juga harus menyiapkan energinya. Ya, bahwa kalau udah di rumah harus ya menyiapkan sepenuhnya jatah untuk anak. Jangan sampai anak dapat sisa terus, sisa emosi, sisa waktu, sehingga harusnya dengar ocehan anak pagi malah tidur, itu malah nggak fair ya. Dan memang sekali lagi nggak ada yang ideal. Sehebat-hebatnya seorang ahli parenting ngasih solusi, bahwa tipsnya kalau itu tetap tidak ada ya, yang masakin lagi. Ketika ibu bekerja dengerin dulu ngomong sepenggal doang kok, pasti buruk tidak ngomong. Tapi minimal kadang-kadang ada ibu yang pulang dengan emosi negatif yang terbawa. Kalau sekarang ditanya dalam situasi seperti ini bagaimana? Baik, yang paling penting adalah mengukur diri aja. Pertama, kalau sudah anak mengalami sindrom ya mommy is enemy, maka mau mutlak harus berhenti. Kalau saya bilang, cirinya apa Ustadz? Ada 20 indikator anak itu sudah lepas dari ibunya. Wah, 20 ini kita bahas 2 kali seminar. Ya, satu ya pertama mungkin apa gambarnya? Oke, maaf mungkin kepencet. Yang pertama, jika anak sudah nolak naik kendaraan bersama. Jika anak sudah nolak, kira pertama ya berkata Nuh pada anaknya, ya bunaya irkam ma'ana wala takumal kafir. Lihat, Nuh mengatakan, wahai anakku sayang, naiklah perahu bersama ayah. Nuh menyadari, dia nggak nasihati gini, nak dia ikuti ajaran ayah ini nabi ya, tidak, dia nggak bilang begitu. Dia bilang, nak naik perahu bersama ayah. Kenapa Nuh ngajak naik perahu dulu? Karena anak itu kalau udah nggak mau naik kendaraan bareng, tandanya udah berjarak banget sama orang tua. Mama besok mau ke Bandung, temenin mama mau nggak? Mau, sebentar doang, mau capek ya. Selalu nolak, itu indikator pertama. Kalau udah anak nolak berarti ada sesuatu yang di dalam. Karena orang tuh kok udah nggak nyaman sama kita, paling males naik berduaan. Sekarang nggak usah jauh-jauh, ibu punya grup WA deh. Ada satu di anggota grup WA ini rese ya, siapa sih ini orang nih berdiri tahwak semua. Ternyata tetangga kita baru tahu. Begitu kita keluar rumah naik angkot, ternyata tetangga kita ikut juga. Kita lagi nggak ada kendaraan pribadi, naik angkot. Akhirnya alhamdulillah karena penumpang lain banyak, kita di pojok kanan, dia pojok kiri. Kita rencana mau ke mall terdekat, 100 meter sebelum mau penumpang lain turun, tinggal kita sama nih biang kerok ini. Apa yang kita lakukan? Turun. Kalau saya turun, walaupun 100 meter lagi. Kok turun pak? Iya bentar nih ada ini. Bayangkan, nah orang nggak nyaman, ngapain lama-lama sama dia?
Makanya kalau ada indikasi anak kita diajak mama ke Indomaret mau ikut nggak? Mau. Nah itu udah indikasi pertama. Yang kedua, anak yang indikasinya nggak nyaman nih, aduh dulu nggak bisa saya sebutin 5 itu nih. Ya, yang pertama adalah yang yang kedua, anak yang tidak spontan. Tidak spontan itu ditandai kalau di depan tanya ke gurunya, kalau di rumah anak tidak spontan tuh gini, dia kerjanya tertib ya, tapi kalau di sekolah anak ibu kok aktif banget ya bu ya, lompat sana lompat sini, iya kadang dia temennya ditarik, kata kita bener dong perasaan kalau sama kita enggak nih, perasaan kalau di rumah dia tertib. Nah jawabannya klise, sama ibunya nggak nyaman, sama orang lain nyaman maka dia spontan. Orang tuh kalau nggak nyaman akhirnya jaim. Saya kalau nggak nyaman sama orang saya tapi kalau sama teman saya bisa ngakak gitu. Makanya kalau anak tiba-tiba diem aja nanti dia nggak nyaman. Jadi jangan GR, wah anak saya mau tertib, Ustaz tanya dulu sama orang luar pandangannya apakah bersama-sama di pendiam. Bisa jadi di luar beda, di luar dia banyak ngomongnya. Nah yang ketiga, apakah ada respect? Anak yang nggak nyaman itu nggak respect tadi ya, kalau ngomongin kita di belakang selalu ngomong gitu, mak gue tuh jelek-jelekin. Yang keempat, kalau ngomong matanya berani nggak menatap lawan bicara. Kalau dia ngomong nggak berani, tandanya dia menyimpan sesuatu. Ngomong sama kita nunduk aja. Ya. Yang kelima itu tangannya mau nggak berjabatan tangan lama sama kita. Kalau tangan ditarik, tandanya dia menyimpan perasaan karena tangan sensor jiwa. Singkatnya begini deh. Karena waktunya terbatas, 5 itu dulu. Kalau kita menyadari bahwa kayaknya sama anak ini sudah renggang, maka ambil keputusan. Ya, ambil keputusan bahwa perbaiki. Ya mau nggak mau pilih karir atau pilih anak itu doang. Kalau saya, ya ini pilihan yang berat. Tapi kalau alhamdulillah Ustadz masih bisa terjaga, berarti kita tinggal menjaga itu dulu. Ya bagaimana anak supaya nggak nyimpan amarah ya sama kita. Ya Allah alam salam. Kemudian pertanyaan kedua ini dari bapak-bapak Ustadz yang banyak di Ustadz. Dari Pak Sigit ini mau nyampaikan langsung atau gimana Pak Sigit ini?